warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Wahyuningsih dengan NIM 0603 1282 328048, mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang diampu oleh Bapak Deskoni SPD MPD, Bapak Muhammad Akbar Budiman SPD MSI, dan Bapak Beni Dwi Saputra SPD MPD. Dalam video ini, saya ingin membahas salah satu permasalahan ekonomi pembangunan yang masih sangat terasa di Indonesia, yaitu ketimpangan pembangunan antara kota dan desa. Coba kita perhatikan, di kota semuanya serba cepat, jalan mulus, lampu jalan terang, sekolah dan rumah sakit, fasilitasnya lengkap, sinyal internet pun lancar. Tetapi ketika kita masuk ke wilayah pedesaan, sangat terasa jauh berbeda. Jalan rusak, sekolah jauh, dan sinyal pun hilang-hilangan, serta lapangan untuk pekerjaan pun sangat terbatas. Saya sendiri melihat itu di daerah tempat tinggal saya. Banyak teman sebaya saya yang pergi merantau ke kota, bukan karena mereka nggak cinta kampung halaman, tetapi karena di sana peluangnya lebih terbuka. Dan akhirnya, desa kehilangan banyak tenaga muda yang sebenarnya bisa jadi penggerak di bidang pembangunan. Kalau kita kaitkan dengan teori ekonomi pembangunan, fenomena ini cocok banget dengan konsep cumulative cohesion dari Gunnar Myrdal. Singkatnya, teori ini bilang, kalau pembangunan terlalu berpusat di satu wilayah, maka daerah itu akan terus maju, tapi daerah yang lain yang nggak tersentuh justru makin tertinggal. Kayak bola salju, makin lama makin besar, tapi cuma di satu sisi. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia. Pembangunan banyak terfokus pada kota-kota besar, sementara di desa seringkali hanya jadi penyedia tenaga kerja murah tanpa mendapatkan perhatian yang cukup untuk berkembang. Tapi sebenarnya masalah ini bukan tanpa solusi. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dan bisa banget dimulai dari kebijakan yang lebih berpihak ke desa. Pertama, dengan cara membangun infrastruktur yang memadai. Di pedesaan, jalan, listrik, dan internet, kalau aksesnya mudah, ekonomi desa juga bisa tumbuh. Kedua, dengan cara mendorong UMKM berbasis potensi lokal. Misalnya, desa yang punya hasil pertanian bisa kembangkan produk olahan, atau yang punya keindahan alam bisa kita kembangkan ke wisata desa. Ketiga, memberikan pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi untuk masyarakat desa supaya mereka bisa bersaing di era ekonomi modern. Dan yang gak kalah penting yaitu desentralisasi kebijakan. Artinya, beri ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya lokal sesuai kebutuhan mereka sendiri. Karena siapa yang lebih paham masalah desa kalau bukan orang desa itu sendiri? Ketimpangan di desa dan di kota bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keadilan sosial. Sebagai mahasiswa yang mempelajari mata kuliah ekonomi pembangunan, saya percaya bahwa pembangunan sejati bukan hanya tentang meningkatkan angka pertumbuhan, tetapi juga tentang memastikan setiap wilayah dan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Jadi, mari kita mulai dari hal-hal kecil seperti mengenali potensi lokal, mengedukasi masyarakat, dan mendukung kebijakan yang berpijak pada pemerataan pembangunan. Karena kemajuan Indonesia tidak akan berarti jika hanya terjadi di kota, sementara di desa tetap tertinggal. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.